Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur sore ini bisa bertemu kembali dalam persekutuan tengah minggu kita. Dan saya harap semuanya dalam kondisi baik, sehat dan kuat dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka persekutuan ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada sore ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji meninggikan nama Tuhan dan juga belajar kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, pimpin persekutuan kami ini, sehingga di rumah masing-masing pun kami tetap mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan saja. Kemuliaan Tuhan nyata di dalam keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang peduli mengenal kita dan sangat mengasihi kita. Karena itu mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini, Gembala Baik bersuling nan merdu. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian ini untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah.
Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang bertahta dalam hati setiap kami hamba-hamba-Mu, membuat kami mengerti sungguh akan kebenaran firman ini, membuat kami bertekad untuk melakukannya hari demi hari, sehingga dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di situ sungguh nyata kasih Kristus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Saudara, saya ingin kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah di bawahnya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ayat yang ke-7.
Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman ini dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian yang diadakan oleh salah satu media sosial, dikatakan di sini ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan keahlian untuk tidak jujur. Jadi ini menurut survei yang diadakan oleh media sosial itu ya saudara. Bukan berarti apa yang diadakan itu benar, tapi saya sekedar mengatakan apa yang dikatakan melalui survei itu. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian untuk tidak jujur saudara. Dikatakan yang pertama itu adalah pramuniaga. Pramuniaga entah pramuniaga baju atau kosmetik ya. Kalau ada ibu-ibu yang nyobain bajunya, walaupun mungkin warnanya merah cetar membara dan warna kulitnya kurang mendukung, pramuniaga itu mungkin akan berkata ketika ditanyain, bagaimana baju ini, cocok enggak dengan saya? Oh iya, cocok sekali Bu, pas sekali dengan ibu. Ukurannya juga pas walaupun mungkin agak pletot-pletot sedikit karena kekecilan saudara. Tapi dikatakan bagus, tujuannya supaya bajunya dibeli. Tapi tidak semua juga pramuniaga seperti itu. Pramuniaga yang jualan kosmetik saudara, walaupun warna lipstik itu tidak sesuai dengan customernya akan bilang, wah warna lipstik ini bagus sekali, cocok sekali untuk ibu ya, akan kelihatan lebih cantik, lebih seksi dan lain sebagainya. Padahal mungkin kelihatan seperti ikan mas koki, walaupun tidak semua juga pramuniaga seperti itu. Nah dikatakan yang kedua saudara itu fotografer. Loh kenapa dengan fotografer saudara? Fotografer itu punya keahlian untuk mengedit. Jadi kalau kita di foto itu kelihatannya kok agak gemuk ya, bisa diedit supaya lebih langsing bodinya. Kalau ada jerawat sedikit di pipi, bisa dihapus jerawatnya menjadi mulus kinclong. Tapi tidak semua juga fotografer seperti itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus dahulu, ketika Tuhan mengucapkan akulah gembala yang baik, profesi atau pekerjaan gembala saat itu juga dikenal sebagai pekerjaan yang tidak jujur. Dan juga oleh orang-orang masyarakat pada zaman itu dikatakan itu adalah pekerjaan untuk kelompok orang yang berdosa. Ada apa dengan gembala saudara? Bukankah Raja Daud di dalam Mazmur 23 jauh-jauh sebelum zaman itu juga memberikan satu puji-pujian mengenai Tuhanlah gembalaku. Dia membimbing aku ke air yang tenang dan lain sebagainya. Pada waktu itu saudara, pada zaman Tuhan Yesus, para gembala itu sudah kehilangan integritas hidupnya. Apalagi gembala-gembala upahan yang hanya hidup dari upah sehari demi sehari dari tuannya untuk menjaga domba-dombanya. Kadang-kadang mereka merasa terpaksa untuk menjadi gembala karena gak dapat pekerjaan lain. Gembala itu harus keluar pada pagi hari membawa kawanan domba itu ke rumput supaya kawanan domba itu makan dan lain sebagainya, kemudian pulang. Tetapi beberapa gembala upahan itu tidak merasa puas dengan upah yang mereka dapat setiap hari. Mereka selalu merasa kurang atas upahnya.
Dan karena itu mereka melakukan beberapa trik untuk membohongi tuan mereka. Ketika pagi membawa 100 ekor domba misalnya, pulang dia cuma membawa 98 domba dan berkata kepada tuannya, "Maaf tuan, tadi waktu kami menggembalakan domba di padang rumput, ada beberapa domba itu yang nyasar entah kemana dan kemudian hilang." Dan ada gembala lain juga yang melakukan hal serupa dan berkata, "Maaf tuan, tadi dombanya dicuri oleh perampok atau penjahat." Padahal domba-domba itu mereka ambil dan jual untuk kepentingan mereka sendiri. Dan oleh karena kelakuan-kelakuan gembala-gembala upahan seperti itu, sehingga profesi sebagai gembala saat itu, saudara, dikatakan sebagai profesi kelompok orang berdosa, sama dengan para pemungut cukai dan lain sebagainya. Karena itu ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," itu menjadi hal yang kontroversi, saudara. Tuhan mau menekankan satu kualitas yang berbeda dengan gembala-gembala upahan yang dikenal orang-orang pada saat itu. Tuhan mau mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik, tidak seperti gembala upahan yang sekarang ini kamu kenal di antara kalanganmu. Dia adalah gembala yang mempedulikan domba-dombanya dan tidak menjual dombanya untuk kepentingannya sendiri, saudara. Nah, saudara, gembala yang baik yang Tuhan maksudkan di sini mengatakan bahwa Tuhanlah gembala kita dan kita ini, saudara dan saya, domba-dombanya. Kalau Tuhan gembala yang baik, Dia pasti akan menjaga. Ada beberapa hal yang Tuhan mau katakan kepada orang-orang Farisi pada saat itu dan juga kepada kita saat ini mengenai gembala yang baik. Yang pertama, bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik itu mengenal setiap domba-dombanya. Itu berarti Tuhan mengenal saudara dan saya yang adalah domba-domba Tuhan ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, itu berarti bahwa dia mengenal masing-masing domba itu ekor per ekor, saudara, satu per satu. Saudara, kalau ke peternakan domba ya, situ lihat domba itu mirip semua, nggak bisa dibedakan. Walaupun mungkin ada yang agak gendut, ada yang sedang, ada yang kurus. Tapi kalau ukurannya itu sama, kita agak bingung. Apakah ini domba A atau domba B atau domba C? Nah, yang luar biasa dari gembala yang baik, saudara, dia bisa tahu. Dikatakan di Alkitab, dia mengenal domba-dombanya itu dan memberikan mereka nama satu per satu, saudara. Dan dia menuntun domba-dombanya itu untuk senantiasa pergi ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Saudara, bukan cuma gembala yang mengenal dombanya, tetapi di Alkitab mengatakan dan domba-dombanya itu mengenal suara gembalanya. Saudara, kalau pernah melihat seorang gembala menggembalakan domba seperti itu, ya, gembala itu cuma perlu bersuit atau berbicara memanggil dombanya, dombanya itu akan datang. Tapi kalau saya dan saudara panggil dombanya, nggak mungkin dia akan datang. Jadi kalau Tuhan gembala kita yang baik mengenal kita, kita juga sebagai domba yang baik harus mengenal Tuhan kita, gembala kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perkataan "akulah gembala yang baik" ini punya konteks, saudara. Kenapa sampai Tuhan mengatakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat saat itu, dialah gembala yang baik? Kalau saudara dan saya baca bagian sebelumnya atau perikop sebelumnya atau pasal sebelumnya, pasal 9, di situ dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta di hari Sabat. Sebenarnya menyembuhkan orang buta itu tidak terlalu masalah bagi orang-orang Farisi. Tetapi karena Tuhan melakukannya di hari Sabat dan mereka memang sudah menaruh perasaan yang tidak baik kepada Tuhan Yesus, jadi perkara ini menjadi besar, saudara. Bukankah baik menyembuhkan orang buta, saudara? Membuat orang yang buta sejak lama itu kemudian melihat dunia yang indah ini. Tetapi orang Farisi tidak menerima hal itu. Kalau saudara baca di pasal yang ke-9, orang buta itu dipanggil 2 kali, saudara, disidang oleh orang-orang Farisi. Dan kemudian orang buta itu berkata ketika ditanyakan, "Siapa yang menyembuhkan engkau?" Orang buta itu mengatakan, "Tuhan Yesus yang sembuhkan." 2 kali ditanyain, saudara. Tapi orang Farisi itu tetap mengeraskan hatinya
orang yang buta dicelikkan matanya itu mengenal Tuhan karena mujizat yang Tuhan lakukan kepada dirinya. Dia bersyukur dan menanggapi anugerah Tuhan dengan percaya kepada Tuhan. Tetapi sayang sekali dikatakan bahwa orang-orang Farisi yang melihat banyak mujizat Tuhan itu justru menolak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-41 pasal yang ke-9. Jawab Yesus kepadanya ketika orang-orang Farisi itu berkata, apakah itu berarti kami juga buta? Ya, sebenarnya itu sindiran Tuhan kepada mereka. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Maksud Tuhan adalah karena kamu sudah melihat banyak mujizat yang Tuhan lakukan, mendengarkan banyak pengajaran yang Tuhan katakan, dan kamu tidak bisa menyangkal kebenaran itu dalam hatimu, tetapi kamu tetap menyangkalnya di dalam kehidupanmu, maka dikatakan kamu seperti orang melihat tapi buta. Saudara, ini contoh domba yang tidak baik, saudara. Dia sebenarnya sudah tahu itu gembalanya, tapi dia sengaja tidak mau kenal gembalanya, saudara. Nah, suatu ketika ada seorang gembala, dia dipercayakan beberapa ekor domba oleh tuannya. Dia sering bawa domba-domba itu untuk cari makan. Namun ada seekor anak domba yang nakal sekali, saudara. Seringkali diajak ke kanan, dia malah ke kiri. Diajak ke kiri, dia ke kanan, semaunya sendiri. Gembala ini seringkali tangkap anak domba itu untuk kembali ke kelompok kawanan domba, tapi dia seringkali pergi menjauh. Akhirnya suatu ketika karena anak domba itu jatuh ke sungai, diselamatkan, dia sampai bingung, dia berdoa sama Tuhan. Ini anak domba ini nakal sekali Tuhan. Aku tidak bisa membiarkannya. Apa yang harus lakukan untuk anak domba yang nakal ini? Lalu sepertinya gembala itu kemudian mendengar dengan jelas Tuhan berkata di dalam doanya, patahkan kakinya. Lalu gembala ini berkata, hah, patahkan kakinya Tuhan? Benar enggak ini? Aku salah dengar atau memang patahkan kakinya jalan keluar yang terbaik? Tuhan berkata patahkan kakinya. Akhirnya gembala itu dengan menguatkan hatinya, kemudian dia patahkan kaki anak domba itu. Tentunya dia patahkan di bagian yang mudah kembali disambung ketika dibalut. Nah, saudara, singkat cerita, anak domba ini kemudian karena kakinya patah, dia gak bisa lari jauh-jauh. Dibalut kakinya, saudara. Diletakkan di pundak daripada gembala itu. Di mana gembala itu berada, di situ anak domba itu berada. Di mana gembala itu membawa kawanan domba, di situ anak domba itu berada, di pundaknya. Ketika anak domba itu haus, dia itu jilatin keringat daripada gembalanya, saudara. Dia mau makan, dia makan di bawah kaki gembalanya. Hari demi hari begitu. Minggu demi minggu sampai akhirnya kaki daripada anak domba itu mulai pulih. Lalu gembala itu buka dia punya balutan, bawa anak domba itu kepada kelompok kawanan anak domba. Apa yang dilakukan anak domba, saudara? Dia kembali mengikuti gembalanya. Dia selalu berada di bawah kaki gembalanya. Gembalanya kemana dia ikut, ke sana ikut, ke sini ikut, saudara. Lalu kemudian gembala itu termenung. Rupanya itu maksud Tuhan dengan mengatakan patahkan kakinya. Tuhan tidak bermaksud jahat atau kejam terhadap anak domba itu. Tuhan ingin anak domba itu belajar menjadi anak domba yang taat dan dengar-dengaran kepada gembalanya. Sebab gembala yang baik itu akan menuntun dia ke jalan yang benar, memberikan dia berkat-berkatnya hari demi hari. Nah, saudara, kalau digambarkan kita ini adalah domba-domba Tuhan. Kira-kira kita menjadi domba yang buta kemudian dicelikkan Tuhan, atau domba yang melihat tapi kemudian membutakan hati kita dengan tidak mau taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan sampai, saudara, Tuhan harus berkata patahkan kakinya untuk mengajar saudara dan saya menjadi domba yang taat, dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Mari mulai sekarang, kalau gembala kita mengenal nama kita, kita juga belajar mengenal suara gembala kita dan mengikutinya. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mengatakan Ia adalah gembala yang baik. Itu berarti Tuhan rela untuk memberikan nyawanya bagi
dombanya. Ketika Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, itu adalah nubuatan tentang dirinya sendiri, bahwa sebentar lagi dia akan berjalan ke Golgota untuk menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa semua umat manusia di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berkorban untuk domba-dombanya. Gembala yang baik pada zaman itu, saudara, dia akan melindungi kawanan dombanya dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh jiwanya, saudara. Kalau ada serigala yang jahat, dia akan berjuang melawan serigala itu. Serigala itu binatang yang buas, saudara. Kalau cuma gembala upahan, dia akan lari, dikatakan, sehingga kawanan domba itu tercerai-berai, bahkan ada yang diterkam oleh serigala. Raja Daud tahu jelas apa maksud gembala yang baik. Sejak dia masih remaja, dia dipercayakan domba-domba oleh ayahnya untuk dibawa pergi ke padang rumput. Ketika serigala datang, beruang datang, hewan-hewan yang buas itu datang, Raja Daud tidak lari, saudara. Daud yang masih remaja itu dengan modal hanya tongkat dan ali-ali di tangannya, dia melawan hewan buas itu, saudara. Dan sejak muda dia dididik untuk menjadi gembala bagi umatnya Israel. Ketika dia melawan Goliat, saudara, dia tidak gentar, sebab dia tahu Tuhan ada di pihaknya. Maka Goliat itu bukan rintangan bagi dirinya. Kalau Tuhan sudah pimpin dia di padang rumput untuk melawan serigala dan juga hewan-hewan buas yang akan menerkam dombanya, ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia percaya Tuhan ada di pihaknya, Tuhan yang berperang untuknya dan memberikan kemenangan baginya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan mengatakan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sama seperti gembala yang berjuang melawan hewan-hewan buas itu untuk melindungi dombanya, demikian juga Tuhan rela datang ke dunia ini. Dia mengorbankan diri di atas kayu salib, menanggung kesalahan, dosa yang sebenarnya bukan dosanya. Tapi Tuhan mau ada di sana untuk saudara dan saya, supaya kita ini terlepas dari murka Allah yang begitu mengerikan, saudara. Sebentar lagi kita akan menyambut Paskah. Ketika kita menyambut Paskah, yang terbersit dalam pikiran kita itu apa, saudara? Ketika kita menyambut Paskah di tengah-tengah pandemi ini, mungkin tidak ada perayaan yang meriah. Kita merayakannya di rumah ataupun di gereja, tapi dengan cara yang sederhana. Apa yang kita kenang, saudara? Ketika kita mengambil roti perjamuan di Jumat Agung itu, yang kita kenang apa? Apakah kita mengenang pengorbanan daripada gembala agung kita yang memberikan nyawanya dengan tulus, supaya murka Allah itu ditimpakan kepadanya dan tidak ditimpakan kepada saudara dan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, supaya domba-dombanya itu hidup, mengalami kehidupan yang penuh berkat dan dipulihkan setiap hari, supaya domba-dombanya itu mengalami kemenangan demi kemenangan setiap harinya. Karena itu mari kita menyambut Paskah ini dengan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, mengingat apa yang Tuhan lakukan di kayu salib buat saudara dan saya, sehingga hidup kita ini tidak mandek hanya begitu-begitu saja, tetapi hidup kita ini menjadi hidup yang bermakna, berdampak bagi sekitar kita. Hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita ini memperoleh kemenangan menghadapi dosa, godaan, dan lain sebagainya. Mari menyambut Paskah ini. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi domba yang baik. Aku mau mengenal suara gembalaku. Aku mau menghadapi kehidupanku hari demi hari. Tantangan apapun yang di depan, aku tahu Tuhan berada di pihakku. Maka tidak ada satupun yang bisa menjamah aku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu kami hanyalah domba. Entah kami ini anak domba yang nakal ataupun domba yang senantiasa berada di bawah kaki salib Tuhan. Tetapi ajarkan kami Tuhan, kami rindu menjadi domba-dombamu yang mengenal suaramu, suara Tuhan, suara gembala agung kami.
dan taat kepada suara itu. Kami tahu itu tidak mudah Tuhan, sebab domba itu sebenarnya adalah dungu dan sangat bodoh untuk mengenal suara gembalanya dan melakukannya. Karena itu ajarkan kami domba-dombamu ini, supaya kami tidak sesat di dunia ini, supaya kami senantiasa mengalami hidup yang dipulihkan Tuhan, yang diberikan kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan senantiasa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sudah lanjut usianya, yang sementara sakit dan berjuang melawan sakit penyakit. Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan semangat setiap hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mengalami berbagai macam problema dalam kehidupan mereka. Entah dalam keluarga, usaha dan pekerjaan dan lain sebagainya. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga dan memberikan kepada mereka solusi yang terbaik. Biarlah dalam segala keadaan, ajar anak-anakmu ini, ajar domba-dombamu ini semakin dekat kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja kami yang sudah mulai mengadakan ibadah dalam gedung gereja. Tuhan berkatilah ibadah demi ibadah berjalan dengan baik, dijauhkan daripada segala sakit penyakit dan mara bahaya. Dan biarlah melalui ibadah-ibadah ini mendorong lebih banyak lagi anak-anak Tuhan untuk datang menyembah Tuhan, melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, para menteri, para kabinetnya dan semua pejabat-pejabat, supaya bekerja keras untuk kemajuan bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan